Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di channel God Saves Me Ministry. Di kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-10 di tanggal 3 September tahun 2022. Namun sebelum itu saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Tuntun kami ya Tuhan, berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini adalah Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Saudara-saudaraku yang diberkati, kelemah lembutan didefinisikan sebagai menahan luka dengan sabar dan tanpa dendam. Dan kalau kita melihat, itu bukanlah sifat manusia, bukan? Mana mungkin di saat kita tersakiti, kita disakiti, terus kita hanya akan apa? Sabar, kita nggak akan marah dan lain sebagainya. Sifat alami manusia tidak seperti itu. Namun saudara-saudaraku, kita perlu mengerti, sifat berdosa kita tidak dapat menolong untuk tidak membalas dendam ketika seseorang menyakiti kita, bukan? Namun, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui adalah Tuhan cukup sanggup untuk mengubah hati kita dan menjadikan kita orang yang lemah lembut. Dengan bantuan Tuhan, kita dapat menanggung segala pelanggaran dan mengasihi mereka yang menyakiti kita. Saudara-saudaraku, luar biasa ya pendahuluan kita saat ini. Sifat berdosa kita nggak akan bisa membuat kita untuk tetap sabar, tetap tenang, tidak dendam di saat orang menyakiti kita. Sifat berdosa kita pasti akan cenderung untuk membalas. Tapi ingat, Tuhan sanggup untuk mengubah hati kita jika kita bersama dengan Tuhan. Pelajaran kita pada saat ini kita akan membahas mengenai kelemah lembutan ketika dalam penderitaan, dan kelemah lembutan kepengantaraan, dan kelemah lembutan ketika di hadapan musuh, dan kelemah lembutan di hadapan ketidakadilan yang kita alami mungkin, dan sumber kelembutan itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelemah lembutan dalam penderitaan. Tentunya kita akan bertanya seperti ini, bagaimana bisa kita menjadi lemah lembut di saat kita mengalami penderitaan, ya kan? Yehezkiel 24 ayat 24 firman Tuhan katakan, demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku, kisah mengenai Yusuf. Yusuf ini adalah anak kesayangan dari ayahnya Yakub. Namun hidupnya tiba-tiba terbalik, bukan? Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 28. Namun yang perlu kita lihat, walaupun dia sudah disakiti saudaranya, Yusuf berpegang teguh pada Tuhan dalam pencobaan yang keras. Dia dengan rendah hati bekerja untuk tuannya, dan dengan lemah lembut menanggung tuduhan palsu yang diberikan oleh Tuhannya. Bayangkan penderitaan yang dialami oleh Yusuf, dan akhirnya pecahan-pecahan Yusuf menjadi keselamatan untuk Israel, bukan? Dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Luar biasa ya.
Begitu pula dengan Yehezkiel. Hati Yehezkiel juga hancur berkeping-keping setelah istrinya meninggal. Tuhan memintanya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa dalam keadaan seperti itu. Dalam Yehezkiel 24 ayat 16 sampai 18, jangan menangis. Bagaimana mungkin bukan kita sebagai manusia, ketika seorang yang kita kasih meninggal terus jangan menangis. Loh, pasti kita akan marah ketika ada orang yang mengatakan seperti itu. Namun inilah yang Tuhan sampaikan, jangan menangis. Pecahan-pecahan Yehezkiel menjadi pengumuman dan contoh bagi orang Israel. Tuhan dapat menggunakan pecahan-pecahan kita untuk membantu orang lain jika kita dengan rendah hati menerima penderitaan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sangat luar biasa kisah tentang Yusuf, kisah tentang Yehezkiel yang kita pelajari saat ini, kiranya dapat menguatkan kita untuk tetap menjadi rendah hati, tetap lemah lembut, sekalipun kita di dalam penderitaan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya ini dapat menguatkan kita lewat dua kisah Yusuf dan Yehezkiel. Pelajaran selanjutnya, kelemah lembutan pengantara. Dalam Keluaran 32 ayat 11, di sana dikatakan begini, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Saudara-saudaraku, Musa dikenal sebagai orang yang paling lemah lembut dalam Bilangan 12 ayat 3. Meskipun ia harus terus-menerus menghadapi keluhan dan perlawanan dari bangsanya sendiri, bukan? Tuhan menawarkan Musa untuk menghancurkan umat Israel dan memulai sebuah bangsa baru dengan dia. Namun apa yang dilakukan oleh Musa? Musa akhirnya mengantarai atas nama umatnya yang mengeluh. Bagaimana mungkin dia tidak bisa disebut orang yang paling lemah lembut, bukan? Di tengah situasi di saat dia memimpin satu bangsa, bangsa ini sering mengeluh melawan dia. Tapi ketika Tuhan bilang, ya udah, hancurkan umat Israel dan kita mulai dengan umat yang baru. Tapi Musa, dia menjadi pengantara antara umatnya. Dia menyampaikan kepada Tuhan, untuk apa? Kalau boleh jangan, ya. Dia juga mengantarai atas nama saudaranya perempuan sendiri setelah dihianati olehnya. Dalam Bilangan 12 ayat 13, dia juga mengantarai ketika kerabatnya mencoba untuk merebut keimamatan. Bilangan 16 ayat 20 sampai 22. Saudara-saudaraku, pelajaran yang luar biasa dari Musa, sangat luar biasa. Orang-orang yang menyakitinya, tapi dialah yang menjadi pengantara pengampunan bagi mereka. Bisakah kita? Harus bisa. Karena inilah yang diajarkan. Menjadi lemah lembut dalam penderitaan, menjadi pengantara kelemah lembutan. Ketika ada orang yang sering mungkin kita rasa, aduh dia ini begini, begini, dan begini. Saudaraku, jadilah pengantara baginya kepada Tuhan untuk bisa mengubah kehidupannya. Hanya Tuhan. Kita doakan orang ini, jangan kita membenci mereka, tapi kita menjadi pengantara pengampunan yang Tuhan berikan bagi mereka. Itulah sebabnya Tuhan dalam firman-Nya dikatakan bahwa doakan orang yang membencimu, ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Kelemah lembutan termasuk menawarkan kasih karunia kepada mereka yang mungkin kita rasa tidak pantas mendapatkannya, sering menyakiti kita dan lain sebagainya. Tapi itulah kelemah lembutan. Pelajaran selanjutnya, kelemah lembutan di hadapan musuh. Dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudaraku, ayat yang luar biasa, yang mungkin bagi kita manusia kok seperti ini, ya kan? Tapi inilah perintah Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi orang yang telah menyakiti kita? Ini yang sering kali kita pertanyakan mungkin ya. Tuhan, masa saya harus mengasihi dia yang sudah menyakiti saya terus menerus bahkan? Yesus membagikan satu alasan dasar dalam Matius 5 ayat 45, agar kita menyerupai Bapa kita. Allah baik terhadap musuh-musuhnya. Dia mengasihi mereka karena dia melihat mereka sebagai calon warga kerajaan surga, mutiara berharga dari harta karunia. Ketika kita melihat musuh kita seperti ini, semuanya berubah. Kita melihat mereka sebagai saudara dan saudari masa depan yang dengannya kita dapat berbagi kehidupan kekal, saudara-saudaraku. Dengan cara ini, kita akan selalu mencari kebaikan mereka. Kita disempurnakan saat kasih Tuhan tumbuh di dalam hati kita. Matius 5 ayat 48. Kesempurnaan ini ditunjukkan dengan mengasihi orang lain dan memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Bukan saja orang lain pada umumnya, tapi yang sering menyakiti kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan lemah lembut dan kasih. Pelajaran selanjutnya, saudara-saudaraku, kelemah lembutan di hadapan ketidakadilan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudaraku, tidak diragukan lagi, Yesus adalah teladan kelemah lembutan yang terbesar. Matius 11 ayat 29. Ya. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ya. Dan di ayat 29 dilanjutkan dengan kalimat, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya kan? Teladan kita yang terbesar adalah Yesus Kristus sebagai Bapa Tuhan kita yang lemah lembut, rendah hati. 1 Petrus 2:23, Petrus menjelaskan bagaimana Tuhan berperilaku sehingga kita dapat belajar dari teladannya. Yesus tetap diam di hadapan penyerangnya, bukan? Dia tidak melawan saat dia mau disalibkan, tidak. Dia tidak memberontak terhadap serangan atau penderitaan, tetapi menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan selalu memegang kendali. Tuhan akan melakukan keadilan pada waktu yang tepat. Mari kita ingat kelemah lembutan Yesus ketika kita menghadapi situasi yang tidak adil dan kemarahan tumbuh dalam diri kita, saudara-saudaraku. Keheningannya adalah kesaksian yang kuat. Ingatlah nasihat Paulus dalam Roma 12 ayat 17-21. Jangan membalas dendam, karena balas dendam adalah milik Tuhan. Sebaliknya, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat. Sangat luar biasa pelajaran kita. Mau mengajarkan kita untuk kita menyangkal diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini milik Tuhan. Kita harus mengasihi, mengampuni orang yang sekalipun sudah menyakiti kita.
inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang harus dimiliki oleh pewaris sorga. Kalau kita rindu untuk masuk dalam kerajaan sorga, sikap sifat seperti inilah yang harus kita miliki, saudara-saudaraku. Ini menjadi perenungan juga bagi saya secara pribadi, menjadi pelajaran yang luar biasa untuk saya dapat mengerti dan mempraktekkan itu dalam kehidupan saya. Karena saya rindu untuk berada dalam kerajaan sorga. Saya rindu keluarga saya berada dalam kerajaan sorga. Dan inilah tabiat ciri-ciri dari pewaris sorga seharusnya. Tetap lemah lembut ketika menghadapi ketidakadilan. Luar biasa. Sumber kelemah lembutan, itulah yang harus kita miliki. Dan kita akan lihat sumber kelemah lembutan itu. Mazmur 62 ayat 7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kelemah lembutan biasanya dilihat sebagai kelemahan, bukan saudara-saudaraku? Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita tetap sabar. Ada orang lain yang bilang, kamu penakut, kamu lemah, balaslah. Itulah yang sering kali kita dengar, bukan? Tapi kita harus pahami, orang juga berpikir bahwa orang yang lemah lembut dianggap pemalu, tidak berdaya, pengecut. Tidak ada yang dapat lebih jauh dari kebenaran. Ya, saudara-saudaraku, bagi orang Kristen, kelemah lembutan orang Kristen didasarkan pada batu karang, pada Yesus Kristus. Mereka tetap teguh dalam badai kehidupan ini karena Yesus ada dalam hidup mereka. Mereka tidak ingin menyakiti musuh mereka, tetapi mengantarai untuk mereka karena Yesus hidup dalam kehidupan mereka. Mereka mengasihi keluarga dan teman-teman mereka, bahkan jika mereka mengkhianati atau menyakiti mereka, ya. Walaupun teman-teman mereka menyakiti mereka, mereka tetap mengasihi keluarga mereka karena Yesus ada dalam hati mereka. Mereka menempatkan keadaan buruk di tangan Tuhan. Semuanya diserahkan kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan selalu memegang kendali dan Dia melakukan pekerjaannya untuk kemuliaan namanya. Sumber kelemah lembutan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang lemah lembut? Sumbernya adalah datang sama Tuhan. Sebagai kutipan yang terakhir, jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita, kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang kedalamnya kita terjerumus setiap hari. Dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan, serta merampok Tuhan dari haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Saudara-saudaraku, kerendahan hati, kelemah lembutan, inilah yang akan memberikan kemenangan bagi para pengikut Kristus, bagi umat-umat yang percaya kepada Tuhan, bagi mereka yang rindu masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagaimana supaya kita memiliki kelemah lembutan atau kerendahan hati? Adalah datang sama Tuhan sumber kelemah lembutan dan biarkan Dia yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk
melanjutkan setiap peribadatan kami Sabat ini. Tuhan kiranya akan senantiasa memberkati, dan Tuhan kiranya akan menyertai. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan boleh menjadi bagian mereka, menjadi bagian keluarga mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.